untuk melihat kesiapan pondok-pondok pesantren ini. Kami akan cek and recheck juga. Begitu mungkin akan ada pembukaan di pondok pesantren untuk penerimaan. Sekarang kan masih berjalan nih penerimaan santri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Cawang Ekan bersama Eni Putri di segmen politik. Kali ini saya telah kedatangan tamu di podcast kami, seorang perempuan cantik dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan beliau adalah anggota Komisi 5 DPRD Lampung. Nah, beliau adalah Jauharoh Haddad. Apa kabar Kak ya? Alhamdulillah sehat. Apa giat sekarang Kak? Sekarang sih memang kita lagi coba untuk menyelesaikan beberapa raperda. Kebetulan saya ketua Bapemperda DPD Provinsi Lampung. Kita lagi coba dalam waktu dekat ini menyelesaikan perda-perda kita itu, karena waktunya ya saya lihat kemarin sempat terpotong masalah COVID ya. Kan sekarang akan kembali ke masa kenormalan baru. Untuk menyesuaikan itu, waktu yang tersisa kami akan coba untuk menyelesaikan rencana Bapemperda dalam tahun ini. Kabarnya 12 perda ya Kak? Iya, usul inisiatif DPRD 12, kemudian eksekutif ada 10. Ya. Prioritas dan urgennya apa? Semuanya prioritas sih menurut saya. Semuanya penting gitu, tapi ya kita lihat nantilah. Mudah-mudahan mampu diselesaikan semuanya. Dan perda-perda itu usulan tahun lalu atau tahun ini 2020. Jadi memang yang 12 itu murni tahun ini usul inisiatif DPRD. Kalau yang dari eksekutif itu yang murni cuman sebenarnya 6, yang 4 itu sisa tahun lalu. Dan itu memang sudah masuk di pembicaraan tingkat 1, artinya sudah masuk di DPRD. Insya Allah ya kita coba untuk menyelesaikan lah tahun ini. Kendala untuk para legislator mengusulkan perda itu apakah? Di tengah pandemi ini terutama, kita ketahui bahwa saat pandemi tidak ada kunker, apalagi studi banding itu nggak ada. Iya, memang kalau Bapemperda itu kan itu dimasukkan sebenarnya di Desember 2019. Program pembuatan perda tahun 2020 ya. Masuknya di Desember. Nah, sebenarnya kan musibah ini kan kita nggak tahu akan terjadi. Jadi pemikiran kita bagaimana tahun 2020 kita bisa menyelesaikan. Nah, memang kendalanya kondisinya karena ini menurut saya kondisinya tidak normal ya, beberapa bulan yang kemarin mulai dari COVID-19 masuk di Lampung itu bulan Maret sampai sekarang ya. Yang insya Allah sekarang mungkin sudah mau menuju new normal. Memang lagi penyesuaian dan persiapan menurut saya. Kalau untuk kunjungan ke luar kota sebenarnya sudah mulai bisa sih, tetapi harus rapid gitu loh, harus persiapan. Protokol kesehatan tetap diterapkan. Jadi harus rapid test. Kalau nggak ada rapid nggak bisa juga jalan. Dari 12 perda tersebut, target yang disahkan? Targetnya ya semuanya. Targetnya diselesaikan. Iya, insya Allah. Nah, Kak, optimis lah gitu ya. Ya, insya Allah yang mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Nah Kak, tadi udah sedikit nyinggung soal new normal. Bicara new normal, terutama konteks pendidikan, di pesantren itu kan berbeda ya Kak ya. Mereka hidup di sana. Nah, untuk umumnya yang harus diprioritaskan di dalam pesantren itu apa? Begini, memang kalau melihat pernyataan Komisi 10 DPR RI kemarin, saya lihat kebetulan itu dari PKB ya. Beliau mengatakan kalau memang belum siap betul, khususnya pondok pesantren ya, janganlah dibuka gitu. Tapi semuanya kan tinggal kita lihat siap atau tidak ke depan kan gitu. Nah, menurut saya memang yang namanya pendidikan ini sangat rumit menurut saya, karena memang harus betul-betul diterapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, pakai masker, kemudian persiapan untuk mencuci tangan, pakai sabun begitu.
itu harus betul-betul diterapkan. Nah, tentunya kan larinya ke sarana prasarana, ya kan, yang harus dilengkapi. Apalagi yang namanya pondok pesantren. Pondok itu kan mereka tidur, artinya ada yang tinggal di situ biasanya dan ada juga yang tidak sebenarnya ya. Tetapi banyak yang memang tidur di tempat. Itu kan satu kamar bisa 5-6 orang. Nah, kalau kita melihat seperti itu kan gimana? Mau dibuka gitu loh. Kalau memang belum normal bener ya. Nah, tentunya menurut saya oke lah dibuka bisa, tetapi tetap aja protokol kesehatan diterapkan. Fasilitas disiapkan gitu loh. Kemudian menurut saya harus rapid lah yang pertama. Karena kan biasanya misalnya di Lampung nih kita ambil contoh. Pondoknya ada di Lampung Tengah, tetapi kan itu berasal dari beberapa kabupaten. Nah, mereka harus rapid, syarat utama menurut saya loh. Ketika dia hadir di pondok itu disiapkan untuk tes rapid dulu. Nah, siapa yang akan membantu rapid? Nah kan gitu, larinya kan ke sana. Iya kan biaya besar. Kita sih berharap pemerintah lah, pemerintah kabupaten kota juga harus siap membantu. Karena banyak pondok ini kan tersebar di kabupaten kota. Bagaimana bisa bersinergi pemerintah ini dengan, karena memang ini kan tanggung jawab juga pemerintah menurut saya ya, harus membantu bagaimana supaya pondok ini jangan jadi klaster baru gitu loh. Untuk COVID-19 ini, saya agak khawatir kalau memang belum siap betul. Kalau saya sih jangan dibuka deh. Saya khawatir ada klaster baru di situ. Loh, kasihan pondok ini kan. Makanya saya berharap ada perhatian juga dari pemerintah setempat gitu loh. Untuk membantu lah paling tidak bagaimana protokol kesehatan itu bisa diterapkan di kehidupan pondok pesantren. Artinya ya memang harus diperhatikan oleh masyarakat. Rapid. Jadi sebaiknya memang tidak dibuka. Ya kalau nggak siap betul, artinya untuk menerapkan protokol kesehatan di pondok pesantren itu harus siap betul. Ketika siap betul, menurut saya sih oke, nggak ada masalah untuk dibuka gitu loh. Nah sekarang untuk tidur aja masih seperti itu. Apakah bisa physical distancing untuk tidur nih? Siap enggak nih kan gitu? Yang tadinya mungkin satu kamar muatnya 6 bisa hanya 3 gitu loh. Cukup enggak ini tempatnya kan gitu? Pastinya orang tuanya juga gelisah. Oh iya, betul. Di dalam pesantren itu kemudian gimana ya keadaannya, situasinya sebaiknya apakah udah benar yang dilakukan oleh pihak pesantren? Maka itu memang harus betul-betul ada juga pengawasan ya menurut saya ya. Kalau kayak seperti kami nih yang anggota DPRD dari PKB, kalau kami sih punya tanggung jawab di dapil masing-masing untuk melihat kesiapan pondok-pondok pesantren ini. Kami akan cek and recheck juga. Begitu mungkin akan ada pembukaan di pondok pesantren untuk penerimaan. Sekarang kan masih berjalan nih penerimaan santri ya. Kalau ini sudah mulai mau belajar, kita harus lihat juga. Harus kita juga berikan edukasi kepada pihak pondok dan anak-anak ini gitu loh, supaya tetap menjaga ini. Oke Kak, kira-kira saat ini kebutuhan prioritas yang harus dibantu untuk pesantren itu kira-kira apa Kak? Ya masker lah menurut saya ya. Masker, kemudian rapid, yang utama itu rapid. Kemudian masker, kemudian juga sabun ya, tempat mencuci tangan ya. Saya kira sih nggak terlalu mahal kalau seperti itu. Rapid ini yang menurut saya paling utama tuh rapid test. Iya, karena kita kan nggak tahu ya kehadiran mereka ke pondok itu, karena gini, ini kan anak muda yang namanya santri ini ya, bisa OTG gitu tanpa gejala. Nah ini yang kita nggak tahu menulari orang yang mungkin kebetulan imunitasnya nggak kuat misalnya kan, bisa seperti itu. Jadi itu yang kita khawatirkan. Jadi yang pertama memang rapid lah menurut saya, yang menjadi target pertama yang harus dibantu itu rapid test. Jadi sebenarnya kalau memang belum, kira-kira masih kita belum anak-anak kita mau masuk sekolah, merasa kita belum aman, mungkin baik waktu baiknya kapan Kak? Kalau misalnya saat ini belum normal. Ya kita juga nggak bisa sebaiknya kapan, belum bisa berandai-andai. Kita lihat juga ini, walaupun mungkin kalau tahun ajaran baru kan ini sudah Juli ya, 13 Juli ya. Kalau saya baca itu dari Menteri Pendidikan kita akan bertahap ini. Zona hijau dulu dibuka kan gitu toh, yang bisa membuka mungkin baru bertahap, itu pun tingkatannya juga akan berbeda. Seperti misalnya yang dibuka dulu SMA gitu dengan SMP, baru mungkin nanti menyusul SD gitu. Terakhir TK, karena memang paling sulit ya anak-anak PAUD dan TK ini loh. Physical distancingnya seperti apa sih kalau anak kecil ya kan? Ini yang paling sulit.
harus direkayasa sedemikian rupa gitu. Saya ngeliatnya begitu, harus benar-benar ini namanya anak-anak. Kalau ketemu mau pelukan lah gitu-gitu ya. Belum yang tukar pinjam masker, ya kan? Coba dong maskernya bagus loh, ya pasti begitu lah. Kita nggak tahu ya. Namanya anak-anak ya. Padahal flu biasa katanya itu udah khawatir. Gitu. Karena di Bandar Lampung kan ada juga anak-anak yang kena tuh. Kemarin ada 6 ya kalau tidak salah, ada 6 orang. Itu dia itu yang kita istilahnya udah sangat hati-hati aja masih kena. Dan ini sekarang Kak, masa PPDB penerimaan siswa baru ya Kak ya, itu sebaiknya gimana? Karena sekarang banyak sekali yang kita lihat nggak realistis di lapangan. Yang rumahnya terdekat itu ada beberapa laporan masuk yang kita lihat, keluhan-keluhan masyarakat, rumah terdekat bisa dijangkau dengan jalan kaki aja itu ditolak sama pihak sekolah. Ya, kalau saya sih kebetulan saya juga ketua Pokja Pendidikan Promosi 5. Saya melihatnya gini, ini harus dimulai dulu kesadaran orang tua, ya kan? Janganlah terlalu memaksakan anak untuk masuk di satu sekolah yang zonanya tidak pas, ya kan? Itu harus dimulai dari kesadaran. Karena saya juga orang tua loh ya, punya anak juga, tapi saya tidak pernah memaksakan anak saya harus masuk di sini, enggak. Itu pun artinya kita lihat juga kemampuan anak, gitu loh. Walaupun anak kita pintar sekalipun, tapi kalau dia tidak bisa terjangkau ya nggak usah lah gitu. Sama aja sebenarnya sekolah itu. Kalau anaknya memang pintar ya di sekolah manapun tetap aja kelihatan pintar gitu loh. Yakinlah nanti dia lulus juga bisa diterima gitu loh. Kalau saya begitu, saya nggak pernah ngotot untuk anak saya harus di mana, tidak pernah. Jadi sesuaikan aja dengan kondisi anak kita. Memang zonanya pas ya oke, nggak ada masalah. Jangan kita memaksakan harus buat kakak baru, ya kan? Ini kan jadi masalah sekarang. Ada 200 ketahuan kan bahwa itu baru. Nah, itu berita-berita ini sangat ramai nih tentang itu. Nah, jadi saya kira kalau saran saya begitu saja, dimulai kesadaran dari orang tua. Kemudian mungkin evaluasi juga bagi sekolah-sekolah ini. Kalau memang anaknya jaraknya dekat ya harusnya kan diterima. Gitu. Dimulai dari jarak yang terdekat dulu, tambah jauh. Nah kan gitu. Kalau menurut saya itu kan zona itu cukup besar loh. 50% loh itu zona itu menurut saya. Penerimaan lewat jalur zona. Kemudian ada jalur prestasi 30%, ya kan? Nah itu afirmasi 15%. Nah gitu-gitu menurut saya sih sudah sih disesuaikan saja. Nggak perlu terlalu ngotot gitu. Makanya saya bilang kesadaran orang tua. Nah, ini kan saya lihat sepertinya ya mudah-mudahan aja bisa ditelusuri nih yang 200 kakak ini kan kemarin sudah dilihat di Duscapil ya. Ada 200 kan ya. Kita lihat nanti, makanya kita pengen tahu juga yang sebenarnya terjadi seperti apa sih gitu. Nanti kita akan lihat juga apa sih kata dinas, mungkin juga nanti untuk sampel kita lihat ke sekolah-sekolah juga begitu. Nah, begitu bincang saya dengan Kak Jau hari ini. Mungkin lain waktu kita ngobrol lagi dengan segmen yang berbeda Kak. Siap. Terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Putri pamit undur dan kembali lagi di podcast Cawa Ekam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.